511. Ishak. Jasper sangat marah sampai mau meledak, tapi pria berwajah bulat itu mengabaikannya dan sudah melarikan diri. Pria berwajah bulat ini adalah kerabat jauhnya yang kebetulan bekerja di departemen ini. Maka dari itu, dia meminta pria berwajah bulat untuk membantunya. Siapa sangka, ternyata dia sangat tidak bisa diandalkan. Dia kembali menatap Jensen dengan tubuh gemetar. Kenapa sulit sekali menghadapi Jensen? Lalu, siapa orang yang berbicara dengannya itu? Sepertinya, dia memiliki reputasi yang cukup besar. Saat ini, Mike sedang berbicara dengan Jensen. Mike bersikap sungkan, Dr. Jensen, terima kasih telah menyelamatkan ayahku kemarin. Di sini, aku mewakili ayahku untuk berterima kasih kepadamu. Naomi berdiri di samping Mike. Wajahnya terlihat rumit. Dia membenci sekaligus berterima kasih kepada Jensen. Perasaan yang tidak jelas ini membuatnya tidak nyaman. Itu hanyalah hal kecil. Jensen menatap Naomi sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jensen sudah menebak, sepertinya keserakahan Naomi telah menimbulkan masalah. Kalau tidak, dia tidak mungkin membawa Mike ke sini. Apa yang kamu banggakan? Melihat Jensen menggelengkan kepala sambil tersenyum, amarah Naomi sulit mereda. Dia merasa bahwa Jensen sedang menertawakannya. Meskipun penyakit ayahku sudah stabil, aku berharap Dr. Jensen masih bisa memeriksa ayahku, kata Mike, aku memohon kepadamu sebagai seorang anak. Maafkan sikapku yang meremehkanmu kemarin. Dr. Jensen, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Tapi, penyakit ayahmu adalah ketetapan langit. Siapapun tidak bisa mengubah hukum hidup dan mati seseorang. Aku hanya bisa berusaha memperlambat kematiannya, tapi tidak akan lama, kata Jensen dengan jujur. Wajah Mike sangat muram, tapi dia sudah mempersiapkan diri. Dia pun menganggukkan kepala. Melihat perbincangan kedua orang itu, Jasper sangat marah. Berani-beraninya seorang Jensen berebut istri dengan kakaknya. Sedangkan dia, Jasper Woodley, yang begitu terhormat, masa tidak bisa mengalahkan Jensen di kota ibu kota ini? Lucon konyol macam apa ini? Kemudian, dia melihat ke sekelilingnya dan menemukan orang-orang jelas sudah tergerak. Ada tanda-tanda bahwa mereka akan masuk ke aula Singlin. Ini menunjukkan bahwa rencananya hari ini sama sekali tidak berhasil. Jensen, kamu ingin membuka klinik di sini? Mimpi. Kami, keluarga Woodley, tidak setuju. Jasper berteriak keras. Bagaimanapun, dia sudah datang. Dengan menggunakan nama keluarga Woodley, Jasper ingin lihat bagaimana Jensen akan melawannya. Keluarga Woodley? Keluarga Woodley di ibu kota. Wajah orang-orang di sekitar langsung berubah. Asalkan penduduk lama ibu kota, siapa yang tidak mengenal raksasa itu? Siapapun yang berani masuk memeriksakan diri, berarti dia melawan keluarga Woodley. Jasper berteriak sambil menunjuk orang-orang, hari ini, meskipun aku, Jasper Woodley, menghancurkan aula Singlin ini, langit pun tidak bisa menolongnya. Keluarga Woodley, kamu telah melanggar hukum. Mike tidak tahan melihatnya, lalu memarahinya. Aku tahu, latar belakangmu tidaklah sederhana. Tapi, kamu hanya mengurus masalah medis. Ketertiban umum bukanlah tanggung jawabmu. Jasper kesal, wajahnya tampak acuh tak acuh. Keluarga Woodley berkuasa dan kaya, untuk apa takut? Asalkan dia meminta anak buahnya turun tangan, kalau di belakang ada masalah, anak buahnya yang akan menjadi tameng. Ditambah, memangnya di ibu kota ada yang berani menangkap keluarga Woodley? Jensen, aku merusak reputasimu, kamu pergi mencari dokter negara untuk mengklarifikasinya. Aku menahan dokumenmu, kamu menemui pemimpin senior untuk membantumu. Sekarang, aku akan menghancurkan klinikmu secara terang-terangan. Aku ingin lihat, kepada siapa lagi yang akan membantu MU. Jasper mengangkat tangannya. Seketika, anak buah yang berada di sekitar muncul dengan membawa pipa besi, tongkat baseball dan benda lainnya. Kalau kamu hebat, coba cari bantuan lain. Apakah kamu melihat karangan bunga itu? Hari ini aku datang untuk mengantarkan bela sungkawa kepada aula Singlin milikmu ini. Tidak senang? Lihat saja siapa yang lebih keras. Jasper menunjuk karangan bunga. Tawanya terdengar semakin sombong. Jasper juga merasa dirinya sangat bodoh. Untuk apa dia menjebak seorang dokter kecil seperti Jensen secara diam-diam? Terbuka saja, sederhana dan kasar.
Memangnya si miskin ini bisa melawan? Di saat bersamaan, tiba-tiba, sebuah telapak tangan muncul dan menggenggam karangan bunga yang diberikan Jasper. Cari mati? Apakah kamu tuli? Jasper tidak senang. Saat dia sedang membicarakan karangan bunga, tiba-tiba, ada orang yang datang membuat onar. Orang yang datang berjumlah 3 orang. Mereka mengenakan pakaian yang biasa, tapi tubuh mereka tegap, wajah mereka tegas dan tampak arogan. Jasper melihat orang yang menenteng karangan bunganya berumur sekitar 30 tahunan, dia berjalan mendekat dengan wajah muram. Perang! Sesampainya di depan Jasper, pria itu melemparkan karangan bunga ke wajah Jasper tanpa berkata apa-apa. Aku tidak peduli siapa kamu. Aula Singlin bekerja sama dengan kami. Kamu berani menghancurkan Aula Singlin? Kalau kamu menghancurkan Aula Singlin, sama saja dengan menghancurkan botol anggur bos kami. Pria itu berteriak marah, lalu mengambil karangan bunga dan melemparkannya kembali. Jensen juga sedikit terkejut, tapi dia menebak siapa orang-orang ini. Sepertinya, mereka adalah orang-orangnya penatua Jack. Aula Singlin menyediakan anggur khusus untuk bos besar tentara. Kalau berani menghancurkan Aula Singlin, berarti memang menghancurkan botol anggur para bos besar itu. Siapa kalian? Beraninya menyentuhku. Jasper duduk di tanah dengan mata memerah. Dia tercengang dan meraung, bunuh mereka. Anak buah Jasper bergegas menyerang dengan pipa besi di tangan mereka. Aku mau lihat, siapa yang berani bergerak. 2 orang pria di samping pria yang pertama beranjak maju, lalu menarik pakaian mereka dan memperlihatkan ikat pinggang mereka. Terlihat senjata tergantung di ikat pinggang. Akibatnya, anak buah Jasper tidak berani bergerak. Mereka tidak masalah kalau diminta berurusan dengan rakyat biasa, tapi kalau menghadapi orang yang bersenjata, seberapa banyak pun nyawa tetap tidak akan cukup. Selain itu, pria-pria ini berani membawa senjata. Identitas mereka pasti tidaklah sederhana. Angkuh. Beraninya bersikap angkuh di hadapanku. Pria itu melangkah maju, lalu menarik kerah baju Jasper dan mengangkatnya. Pria itu mengangkat tangannya dan menampar Jasper. Plak. Suaranya keras dan tamparannya kuat. Kepala Jasper berputar-putar, dia pun berteriak, aku adalah tuan muda keluarga Woodley. Berani menyebut dirimu tuan muda? Pria itu kembali menamparnya lagi. Apakah kalian adalah tentara? Tamparan itu menyadarkan Jasper. Dia berhasil menebak identitas pria ini. Apalagi, harisma seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Jasper berteriak dengan mata berapi-api, kakakku juga tentara. Ditambah, dia adalah calon raja prajurit. Beraninya kamu memukulku. Tunggu saja sampai kamu di penjara. Plak. Pria itu kembali menampar hingga Jasper kehilangan giginya. Memenjarakan aku? Pria itu mengangkat tangannya dan menampar Jasper bolak-balik. Dia menampar Jasper sampai kepalanya berputar-putar. Jasper sangat amat terkejut. Siapapun tentara yang mendengar kata calon raja prajurit pasti akan ketakutan. Namun, orang-orang ini tidak takut, mereka malah menamparnya semakin keras. Kalian, siapa kalian? Jangan sampai senjata makan tuan. Jasper kembali mengancam, suaranya terdengar dingin. Pria itu melemparkan Jasper ke tanah, lalu menatapnya dan menjawab dengan bangga, militer Timur Laut, bawahan Fang Angran. Siapa Fang Angran? Kakakku adalah Alvaro Woodley, kamu akan tahu setelah bertanya kepada pasukan tentara. Aku ingatkan, sebaiknya kamu segera berlutut dan memohon ampun kepadaku. Jasper sangat percaya diri. Pria itu tidak bisa menahan tawanya, dia tertawa semakin keras. Salah satu pengawal Jasper pernah diberhentikan dari militer Timur Laut. Saat ini, wajahnya berubah drastis. Dia buru-buru mengingatkan, Tuan Jasper, Tuan. Tuan Fang Angran adalah dewa perang Timur Laut. Jasper masih ingin melontarkan beberapa ucapan kasar. Namun, setelah mendengar kalimat itu, dia bergemetaran. Di seluruh Huasia, terdapat 6 kelompok militer besar. Dewa Perang Timur Laut mewakili bendera militer Timur Laut, hal itu merupakan sebuah kebanggaan. Jangankan calon raja prajurit sendiri pun harus menunduk saat bertemu dengan Dewa Perang. Kamu adalah bawahan Dewa Perang Timur Laut? Suara Jasper bergetar. Ternyata, ini adalah bos besar tentara yang sebenarnya. Dia sama sekali tidak menyangka. Awalnya, dia ingin bermain kekerasan.
Alhasil, lawannya justru lebih keras. D512. Dengan membuat onar di jalanan, kamu sudah melanggar hukum. Memangnya hanya karena kamu adalah anggota keluarga Woodley, lantas kamu berhak berbuat seperti ini? Pria itu berkata dengan dingin, lalu berbicara kepada kedua pria yang lainnya, pukul dia, pukul sampai dia berlutut dan memohon ampun. Aku tidak percaya seorang calon raja prajurit bisa memberontak. Baik. Kedua pria di belakang tersenyum dingin, lalu memukul dan menendang Yaspar. Mereka memukul Yaspar hingga berteriak kesakitan. Orang-orang yang dibentuk dari kelompok seperti ini tidak takut dengan apapun. Mereka paling tidak suka melihat tuan muda dari keluarga kaya yang bersikap tidak berbelas kasihan. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Menghancurkan toko di jalan adalah tindakan yang sangat melanggar hukum. Bagus, memang pantas dipukul. Aku salah, aku sudah tahu salah. Maafkan aku. Yaspar dipukuli sampai hidungnya berdarah dan wajahnya membengkak. Dia hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Dia merasa tertekan sekaligus marah. Selama 3 kali Yaspar memprovokasi Jensen, juga 3 orang yang keluar membantu Jensen. Ada dokter negara, pemimpin senior, dan sekarang bos besar tentara. Semakin lama, orang yang muncul semakin berkuasa. Kenapa sulit sekali menghadapi Jensen? Nyah. Pria itu membentak. Yaspar kabur dengan putus asa. Dia berlari sampai tertatih-tatih dan bahkan terjatuh di tengah jalan. Pria itu menghampiri Jensen, dia tersenyum dengan sopan dan berkata, Dr. Jensen, aku diutus oleh penatua Jack. Kata penatua Jack, tempat ini khusus menyediakan anggur. Tenang saja. Nanti, aku akan menyuruh orang untuk mengirimkan 10 botol kepada penatua Jack. Jensen tahu, latar belakang orang ini pasti sangat hebat. Baguslah. Bagaimana kalau kita mengantarnya sekarang? Ketua sedang berada di tempat penatua Jack. Mereka sedang menunggu untuk minum. Baik. Bibi, tolong ambilkan 10 botol anggur yang ada di lantai 2. Jensen menoleh kepada Bibi dan berteriak. Orang-orang di sekitar melihat bahwa Aula Singlin memang adalah klinik yang sudah berdiri lama. Kecurigaan mereka pun berkurang. Ada orang yang mulai mencoba untuk memeriksakan dirinya. Melihat reputasi kliniknya yang mulai dikenal, dia berteriak kepada orang-orang, hari ini adalah hari pembukaan Aula Singlin. Semua akan mendapatkan pengobatan gratis. Pengobatan gratis? Bagaimana kalau dicoba? Dokter negara sudah maju. Pemimpin Departemen Kesehatan juga angkat bicara. Seharusnya, Aula Singlin ini bisa dipercaya. Batuku ini sudah lama. Aku sudah pergi ke beberapa rumah sakit besar, tapi tidak kunjung sembuh juga. Lebih baik aku coba saja berobat dengan dokter tradisional dan lihat bagaimana hasilnya. Semua orang antusias, mereka berbaris dan mengantri. Sedangkan Jensen dan bibinya sangat bersemangat. Mereka mengeluarkan meja dan kursi, lalu memeriksa pasien. Jensen, akhirnya semua orang mempercayai Aula Singlin. Melihat suasana yang ramai, Elena turut bahagia mewakili Jensen. Jensen tersenyum tipis, waktu akan membuktikan semuanya. Dengan adanya kemampuan, cepat atau lambat, orang-orang akan percaya. Perasaan Naomi yang berada di samping terasa rumit. Dia tidak mempercayai Jensen, tapi setelah melewati beberapa masalah, citra Jensen sebagai pecundang perlahan hancur. Tiba-tiba, dia kembali teringat dengan Pangeran Piano. Apakah benar bukan Jensen? Naomi menatap Jensen dengan teliti. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Jensen tidak seburuk yang dipikirkan. Sebaliknya, saat memeriksa pasien, Naomi melihat warna lain di diri Jensen. Kakak ipar. Di saat bersamaan, seorang wanita ramping dan cantik berlari menghampiri, lalu mencium pipi Jensen dan merangkul tangannya. Kakak ipar. Naomi mengerutkan keningnya. Jangan-jangan dia adalah adik Kak Elena yang berada di kota Asmenia. Namun, wanita ini sangat tidak tahu malu. Beraninya dia mencium Jensen di depan umum. Pak Jensen. 2 wanita cantik lain berlari menghampiri. Satu berdiri di depan Jensen sambil tersenyum malu-malu dan yang satu lagi merangkul tangan Jensen yang lain. Mereka berdua adalah Melody dan Elisa. Kenapa pecundang ini begitu populer di kalangan wanita cantik? Naomi cemberut dan merasa sangat kesal.
Kalau wanita-wanita ini adalah wanita biasa, Naomi tidak peduli. Namun, mereka semua sangat cantik. Naomi, kenapa kamu marah? Masuk dan duduklah. Melihat Naomi yang cemberut, Elena berjalan menghampirinya. Kak, Jensen adalah playboy. Entah apa hubungan dia dengan wanita-wanita itu. Kamu harus hati-hati. Naomi melapor dengan marah. Elena tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kalau bukan murid Jensen, itu adikku. Mereka sudah saling mengenal sejak di kota Asmenia. Hal itu sangat lumrah. Setelah tersentak sesaat, Elena menambahkan, lagi pula, aku saja tidak marah, untuk apa kamu marah? Naomi tidak bisa berkata-kata. Benar juga, untuk apa dia marah? Pikirannya memang begitu, tapi melihat beberapa wanita cantik yang tidak tahu malu itu, api di dalam hatinya berkobar. Dr. Jensen, kamu adalah orang baik. Sudah bertahun-tahun kakiku yang rematik ini terasa tidak nyaman. Tapi, setelah kamu memijitnya, aku merasa jauh lebih baik. Di dalam klinik, Jensen baru saja memeriksa seorang Pak Tua. Pak Tua itu berterima kasih kepada Jensen. Hal ini adalah hal yang seharusnya dilakukan dokter. Sebenarnya, sebagian besar orang yang datang adalah orang yang sakit flu, ini bukanlah penyakit besar. Mungkin karena sudah lama tidak memeriksa pasien, sekarang suasana hati Jensen terasa sangat bagus. Aula Singlin lebih bagus daripada Aula Kinsey. Harga obat di sini tidak mahal dan biaya konsultasinya juga murah. Aula Singlin benar-benar memikirkan rakyat biasa, tambah Pak Tua itu. Sepertinya Pak Tua sangat tahu harga obat. Penyakit lama. Setelah kelamaan sakit, pasien pun bisa jadi dokter. Aku sering pergi ke Aula Kinsey, aku tahu jelas harga obat di sana. Harga obat flu saja bisa mencapai ribuan yuan. Kakiku ini saja sudah menghabiskan ratusan ribu yuan, tapi tidak kunjung sembuh juga, kata Pak Tua menghela napas, nanti, kalau ada yang sakit, aku akan merekomendasikannya datang ke Aula Singlin saja. Terima kasih, Pak Tua. Jensen segera mengucapkan terima kasih. Rakyat biasa memang berbeda. Setelah membantu mereka, mereka akan sangat berterima kasih. Sebaliknya, orang kaya tidak seperti itu. Mereka menganggap sudah sewajarnya dokter menyembuhkan mereka. Kalau tidak sembuh, dokter masih harus dimarahi. Saat ini, suara gong dan drum terdengar dari depan. Ditambah, juga ada barongsai dan naga, sangat ramai. Setelah prosesi, ada orang yang datang dengan mengangkat sebuah plakat yang bertuliskan, Aula Kinsey. Di ujung sana juga terlihat beberapa mobil MPV. Aula Kinsey? Salah satu dari 4 pusat kesehatan yang paling terkenal di ibu kota. Mereka terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kenapa mereka datang ke sini? Dengar-dengar, keterampilan medis Aula Kinsey memiliki sejarah ribuan tahun. Mereka sangat hebat dalam ilmu pengobatan kuno. Kabarnya klinik ini di bawah Akademi Lembah Hantu. Kepala dokter tradisional sekte ini adalah dokter tradisional Azura. Terdengar suara kerumunan yang berdiskusi. Aula Kinsey sangat terkenal di ibu kota. Tidak sedikit orang yang mengetahuinya. Jensen mengerutkan keningnya. Aula Kinsey dibuka oleh Akademi Lembah Hantu? Setelah mobil MPV berhenti, banyak dokter tua yang beranjak turun. Salah satunya tidak asing lagi, yaitu Abian Cholev. Orang-orang terkejut, semua dokter ini adalah sosok yang independen. Tidak disangka, mereka semua turun tangan. Bisa dibilang, setengah dari jumlah Akademi Lembah Hantu datang. Dr. Jensen, sepertinya ada tamu tak diundang. Dr. Alfred mengerutkan keningnya. Meskipun dia adalah dokter negara, status dan reputasinya pun lebih tinggi, dokter-dokter itu datang mewakili sebuah sekte. Untuk hal ini, Dr. Alfred tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jensen, apakah mereka datang untuk membuat masalah dengan kita? Lagi pula, kita tidak memprovokasi Aula Kinsey. Untuk apa mereka datang? Lantas, mereka keberatan dengan klinik yang kita buka? Elena, Bibi dan yang lainnya khawatir. Tidak apa-apa. Jensen mencoba menenangkan. Melihat para dokter-dokter yang mengenakan baju tradisional dengan rambut disisir mengkilap, Jensen menggelengkan kepalanya. Apakah mereka mau menghadiri pertunjukan wayang? Berlebihan sekali kedatangan mereka, sama sekali tidak seperti dokter tradisional. Ternyata benar, mereka datang membuat masalah dengan Aula Singlin.
Dokter tradisional yang dikirim adalah dokter tradisional yang terkenal. Mereka memiliki reputasi yang bagus di ibu kota dan bisa berdiri sendiri. Episode 513. Aku dengar, Aula Singlin adalah klinik lama. Hanya saja, kalian membuka klinik pengobatan tradisional di ibu kota tanpa bersilaturahmi kepada kami. Sepertinya sikap kalian sedikit tidak sesuai dengan aturan. Sebuah ucapan hina terdengar. Ternyata Abian Cholev yang berbicara. Seketika, orang-orang langsung membicarakannya. Membuka klinik saja harus bersilaturahmi. Sepertinya mereka telah meremehkan sebuah masalah besar. Namun, hal ini juga menunjukkan kapasitas Aula Singlin. Kalau Aula Singlin memang sebuah klinik kecil, mana mungkin Aula Kinsi akan menghiraukannya? Jensen lanjut memeriksa pasien. Dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Abian Cholev merasa seperti sedang memukul kapas. Dia pun berkata dengan marah, Jensen, aku dengar keterampilan medismu cukup bagus. Kalau kamu hebat, bagaimana kalau bertanding keterampilan medis dengan Aula Kinsi? Jensen tetap mengabaikannya. Jensen curiga, Aula Singlin baru dibuka, tapi Jasper sudah membuat masalah. Setelah itu, Aula Kinsi juga datang. Mereka seperti sudah janjian. Hari ini, kami, Aula Kinsi akan memberikan pengobatan gratis di sini. Seorang pak tua berteriak, dia sengaja ingin menjatuhkan Aula Singlin. Aula Kinsi juga memberikan pengobatan gratis? Orang-orang terus berseru. Ada orang yang mulai berjalan ke arah Aula Kinsi. Aula Kinsi mewakili 4 sekte pengobatan tradisional terbesar di Huaxia. Meskipun harganya mahal, reputasi mereka terpampang nyata. Bagaimanapun, Aula Singlin baru dibuka. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Aula Kinsi. Melihat orang-orang yang mempercayai ucapannya, Abian Cholev merasa puas, lalu berkata dengan angkuh, Jensen, apakah kamu mau bertanding keterampilan medis? Kalau kamu tidak mau, pelangganmu akan habis direbut. Akhirnya, Jensen mendongak dan berkata perlahan, keterampilan medis tidak digunakan untuk bertanding, tapi digunakan untuk membantu orang sakit. Benar. Pokoknya, aku akan memilih Aula Singlin. Keterampilan medis Aula Kinsi memang bagus, tapi etika sebagai dokter tradisional kurang bagus. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Mempermalukan nama dokter tradisional saja. Pasien yang sebelumnya diperiksa oleh Jensen membantunya berbicara. Diam-diam, dokter tradisional di Aula Kinsi marah. Aula Singlin ini baru dibuka, tapi sudah ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Harus diketahui, demi menekan Aula Singlin, mereka bahkan telah mengundang orang dari stasiun televisi untuk datang. Jensen, kalau kamu tidak berani bertanding, kami akan memberikan pengobatan gratis selama 3 hari di sini. Aku ingin lihat bagaimana klinikmu bisa beroperasi. Abian Cholev menambahkan, sebagai seorang dokter, membantu dan menyembuhkan pasien adalah tugas utama. Kalau tidak berani menerima undangan untuk bertanding, mungkin kamu tidak percaya diri dengan keterampilan medismu. Sudah selesai bicaranya? Jensen memandang Abian Cholev dengan jijik. Aku pribadi tidak suka bertanding keterampilan medis, aku merasa hal itu bertentangan dengan etika dokter tradisional Huaxia. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, kalian, Aula Kinsi, sudah memiliki sejarah ratusan tahun di ibu kota. Aku tidak mau menghancurkan nama kalian di sini. Apa maksudmu? Seorang dokter tradisional tua mengerutkan keningnya. Dr. Edwin, maksud dia adalah kita pasti akan kalah dan nama kita akan hancur, kata Abian Cholev. Lancang sekali. Semua dokter tradisional sangat marah. Baik, seperti yang kalian inginkan. Saat ini, Jensen bangkit berdiri. Yang membuatnya tidak tahan adalah pihak mereka ingin memberikan pengobatan gratis selama 3 hari di sini. Karena mereka ingin menghancurkan nama sendiri, Jensen akan mengabulkannya. Dr. Jensen, hati-hati. Dr. Alfred hanya bisa mengingatkan. Di saat seperti ini, dia tidak bisa ikut campur. Meskipun dia adalah dokter negara, ilmu yang dimilikinya adalah percampuran pengetahuan barat dan timur, jadi dia bukanlah murni seorang dokter tradisional. Jensen menganggukkan kepalanya, lalu berjalan keluar. Semua dokter tradisional Aula Kinsi memandang Jensen dengan jijik. Apakah pemuda seperti ini pantas membuat sekte lembah hantu turun tangan?
Kalau bukan karena ada orang yang membayar mereka dalam jumlah besar, mereka tidak akan repot-repot mau datang. Aku sedang buru-buru. Aku akan memberikan kalian waktu 1 jam. Katakan, mau bertanding seperti apa? Tanya Jensen. Besar juga nyalimu. Semua dokter tradisional semakin kesal. Keterampilan medis tidak seberapa, tapi sikapnya sangat arogan. Tentu saja bertanding memeriksa pasien. Abian Cholev berteriak. Kamu bertanding denganku? Apakah kamu merasa dirimu pantas? Jensen memandang Abian Cholev dengan datar. Abian Cholev langsung tidak berani bicara, dia sudah kalah 2 kali dari Jensen. Menyadari kemampuan Jensen yang tidak lebih lemah dibandingkan dirinya, mungkin dia akan kalah kalau bertanding. Aku yang maju. Karena kita semua adalah dokter tradisional, maka kita akan bertanding keterampilan medis. Seorang dokter tradisional dengan kedua alis putih berjalan keluar. Orang ini bernama Edwin. Leluhurnya adalah seorang kepala dokter tradisional nasional pada dinasti Qing. Semua ilmu yang dipelajari berhubungan dengan sekte lembah hantu dan milik sekte lembah hantu. Di dalam sekte lembah hantu, dia adalah orang yang sangat dihormati. Namaku Edwin. Anak muda, berapa banyak buku medis yang sudah kamu baca? Berapa banyak pasien yang pernah kamu periksa? Beraninya kamu membuka klinik, kata Edwin menegur. Aku tidak tertarik mengetahui namamu. Sesaat Jensen menjawab, Dr. Edwin marah sampai menggertakkan giginya. Dokter, apakah kamu bisa memeriksaku? Pada saat ini, seorang wanita berwajah pucat yang mengenakan pakaian petani keluar sambil membelai perutnya. Namun, dia berbicara kepada Dr. Edwin. Secara tidak sadar, dia berpikir bahwa dokter tradisional tua lebih bisa diandalkan. Aku akan memeriksamu. Dr. Edwin menganggukkan kepalanya, lalu memeriksa denyut nadi wanita itu, melihat lapisan lidahnya dan melihat warna matanya. Apakah kamu sudah lama diare? Benar, dok. Aku sudah minum bermacam obat, tapi tidak ada efeknya. Berapa umurmu tahun ini? Berapa lama siklus menstruasimu? Tahun ini aku berumur 45 tahun. Masalah menstruasi, kadang terlambat seminggu, tapi terkadang tepat waktu. Kalau begitu bukan disebabkan oleh menopause. Dr. Edwin membelai janggut dombanya dan memejamkan mata sambil berpikir. Biasanya, rata-rata dokter tradisional yang berpengalaman akan menanyakan umur dan siklus menstruasi saat berhadapan dengan wanita yang lebih berumur. Dokter tradisional ingin memastikan apakah mereka sudah memasuki masa menopause. Namun, jelas, wanita ini tidak menopause. Limpamu lemah, ada angin yang berkumpul di dalam perutmu. Kumpulan angin jahat yang menyebabkan diare terus-menerus. Aku akan meresepkan ramuan ginseng untukmu dan segera minum. Obat ini bisa meredakan ketidaknyamanan perut, kamu akan sembuh dalam 3 hari. Dr. Edwin menuliskan resepnya secara perlahan. Setelah selesai, dia menatap Jensen dan berkata, Dr. Jensen, giliranmu. Aku sudah selesai menuliskan resep, kata Jensen. Sembarangan, tidak masuk akal. Anak ini terlalu sembrono. Dr. Edwin tidak tahan dan memarahi Jensen. Apakah tidak memeriksa denyut nadi dan tidak melihat lapisan lidah bisa disebut memeriksa pasien? Meskipun pada zaman kuno memang ada melakukannya, orang yang bisa melakukannya pun yang bisa adalah dokter tradisional tua. Jensen hanyalah seorang pemuda biasa. Aku ingin kamu mengakui kekalahanmu. Dasar, dokter palsu yang membahayakan orang. Segera rebus obatnya. Dr. Edwin meminta bantuan asistennya untuk memasak obat. Jensen juga meminta bantuan bibinya. Namun, wanita itu memandang Jensen dengan tatapan aneh. Orang-orang di sekeliling juga sama. Apakah ini yang dinamakan memeriksa pasien? Tidak bisa diandalkan. Setelah kedua obat dimasak, obat yang diresepkan Dr. Edwin berwarna kuning pucat dan memiliki aroma khas obat tradisional. Sedangkan obat yang diresepkan Jensen berbau menyengat dan berwarna hitam pekat. Melihat obat tradisional Jensen, Dr. Edwin tersenyum dingin, ramuan ginsengku berisi ginseng, poria, Atractylodes, ubi dan lentil. Dengan meminum resepku ini, pasien akan sembuh dalam waktu kurang dari 3 hari. Sedangkan resepmu adalah ramuan 6 herbal yang berisi Codonopsis, poria dan Atractylodes serta bahan lain sebagai bahan utama. Apakah menurutmu ada khasiatnya? Kenapa tidak ada khasiatnya? Jensen bertanya balik.
Lancang. Tiba-tiba, Pak Edwin marah, kamu tidak memeriksa denyut nadi pasien, resep yang kamu berikan adalah sembarangan. Resepmu ini mengandung 2 ramuan obat herbal yang tidak berguna. Yang pertama adalah gipsum yang mengandung hawa dingin. Perut wanita ini dipenuhi angin dan dingin di perutnya. Kamu malah memberikannya ramuan obat herbal yang mengandung hawa dingin. Apakah kamu mengerti pengobatan tradisional? Setelah beberapa saat, dia menambahkan, apalagi, ada sebuah ramuan obat herbal yang dilarang, yaitu ceroton. Aku rasa, kita semua tahu kegunaan ceroton. Apakah kamu merasa pasien belum cukup diare? Wajah orang-orang berubah drastis. Siapa yang tidak tahu efek ceroton? Masih berani membuka klinik? Kamu tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Tutup klinik ini dan enyahlah dari ibu kota. Suara Dr. Edwin semakin keras. Orang-orang aula Kinsey menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka terlalu memandang tinggi Jensen. Episode 514. Jensen menggelengkan kepala sambil tersenyum, aula Kinsey, kalian sangat mengecewakan. Kalian semua adalah sekelompok dokter tradisional rendahan. Kamu masih berani asal bicara. Tidak mengerti apa-apa, tapi berpura-pura bisa. Kamu sembarangan memberikan resep kepada pasien. Masih mau beralasan. Dr. Edwin mengerutkan keningnya, kalau obatmu ini berkhasiat, maka aku, Edwin Jenkins, mulai sekarang akan berhenti praktik. Edwin, berdasarkan ucapanmu, sepertinya kamu akan benar-benar berhenti praktik. Tiba-tiba, sebuah suara tua menyela. Kerumunan terbelah, lalu seorang pria ubanan tampak berjalan datang menghampiri. Mendengar ada yang menyela ucapannya, Dr. Edwin memukul meja dengan marah, siapa kamu? Beraninya berbicara seperti itu kepadaku? Master Ernest, akhirnya Anda datang. Dr. Alfred menyapa pria tua itu dengan sungkan. Harus diketahui, Dr. Alfred adalah kaki tangan negara. Sejak kapan dia begitu sungkan kepada orang lain? Seketika, orang-orang aula Kinsey merasa ada yang tidak beres. Dr. Ernest? Jangan-jangan Master Ernest Alfie. Salah seorang dari aula Kinsey mengenal pria tua itu. Master Ernest? Master pengawas dari Akademi Tifus? Selanjutnya, terdengar sebuah suara dingin yang bergumam. Bahkan rakyat biasa pun mengetahui nama ini. Mereka semua tampak terkejut. Master Ernest adalah kepala dokter dari Akademi Tifus yang merupakan salah satu dari 4 sekte pengobatan tradisional terbesar di ibu kota. Menurut sejarah, leluhurnya adalah Dr. Jenius, Zhong Jingshang. Berbicara tentang risalah penyakit demam, tidak ada yang dapat menandingi pengetahuannya. Apalagi, dia lebih hebat daripada seorang kepala dokter tradisional nasional, dokter negara dan Dr. Alfred. Dr. Jensen, senang bertemu denganmu. Master Ernest sangat ramah. Dia menyapa Jensen terlebih dulu. Dia dan Dr. Alfred adalah teman dekat. Setelah mendengarkan rekomendasi Dr. Alfred, dia baru tertarik untuk datang ke sini. Awalnya, dia merasa Dr. Alfred sedikit berlebihan dalam memberikan pujian. Namun, setelah melihat Jensen memberikan resep, dia langsung tahu bahwa pemuda ini sangat hebat. Master Ernest, apa kabar? Jensen juga menyapa dengan sopan. Master Ernest, meskipun Anda mengenal Jensen, bukan berarti keterampilan medisnya pantas untuk membuka klinik. Dalam pertandingan ini, jelas-jelas dia sudah kalah, kata Dr. Edwin dengan tidak puas. Edwin, kamu bahkan tidak lebih hebat dibandingkan pemuda ini, kata Master Ernest sambil menggelengkan kepalanya. Konyol. Ramuan obat herbal yang diresepkan Jensen mengandung hawa dingin. Pasien masuk angin, mana boleh menggunakan bahan itu? Ditambah, pasien juga mengalami diare hebat, tapi Jensen malah meresepkannya ceroton. Ini adalah omong kosong, kata Dr. Edwin dengan dingin. Master Ernest tersenyum tipis, bukankah Akademi Lembah Hantu suka mengambil jalan pintas? Kenapa sekarang memberikan resep berdasarkan buku dan sesuai aturan? Kalau kamu tidak puas, aku ingin tanya, berapa lama pasien akan sembuh setelah meminum resep obatmu? 3 hari. Dr. Edwin menjawab dengan bangga. Master Ernest mencibir, dengan resep yang diberikan Dr. Jensen, aku rasa pasien bisa sembuh dalam waktu 1 hari. Omong kosong. Di dalam resep itu terdapat 2 bahan terlarang. Bagaimana mungkin bisa sembuh dalam 1 hari?
Kondisi pasien tidak bertambah parah saja sudah bersyukur. Dr. Edwin mengamuk. Edwin, bersikap yang sopan kepada Master Ernest. Sebuah suara menyela Dr. Edwin. Ternyata beliau adalah Master Kilian yang memiliki status lebih tinggi di Akademi Lembah Hantu. Dia berkata, Master Ernest, mohon bimbingannya. Seketika, Dr. Edwin tidak berani berbicara. Ernest Alvie adalah sosok yang mampu melawan Kepala Akademi Lembah Hantu. Apalagi, statusnya pun memang lebih tinggi. Kalau dokter tradisional Azura mungkin berhak berbicara seperti ini kepadaku, tapi kamu tidak berhak. Alhasil, Master Ernest marah dan berkata dengan dingin, resep yang kamu berikan adalah ramuan ginseng yang menggunakan ginseng sebagai bahan utamanya. Kamu menggunakan teknik penghangatan, tapi lupa bahwa kondisi tubuh yang buruk tidak mampu mencerna apapun dengan efektif. Sebaliknya, malah berbahaya. Resep yang diberikan Dr. Jensen juga memiliki efek menghangatkan, tapi dengan tambahan gipsum yang memiliki tujuan menyeimbangkan. Wajah Dr. Edwin berubah, dia tidak terima, bagaimana dengan ceroton? Untungnya kamu memeriksa nadi pasien, jadi kamu tahu bahwa tubuhnya masuk angin. Kalau anginnya tidak dibuang, bagaimana pasien bisa sembuh? Ceroton memiliki khasiat membuang angin, kata Master Ernest dengan marah. Dr. Edwin tidak bisa berkata-kata. Selama ini, kalian, Akademi Lembah Hantu selalu menggunakan jalan pintas. Tapi sekarang, saat kalian bertindak sesuai aturan, kalian bahkan tidak lebih baik daripada seorang anak muda. Sungguh mempermalukan dokter tradisional Azura saja. Master Ernest kembali menegur. Para dokter tradisional dari Aula Kinsi merasa canggung, mereka tidak bisa membantahnya. Master Ernest, bagaimana kalau Anda menjadi saksi? Kami, Aula Kinsi, akan kembali bertanding dengan Jensen. Master Kilian maju dan berbicara. Nama Aula Kinsi tidak boleh dihancurkan. Baik. Seorang dokter tidak boleh menggunakan satu kasus untuk menghakimi kemampuan seseorang. Aku akan menjadi saksi. Master Ernest mengangguk. Para dokter, tolong periksa aku. Di saat bersamaan, seorang pria paruh baya muncul. Dia terlihat kurus dan wajahnya kusam. Dia duduk dan berkata, aku sering insomnia dan tidak bersemangat. Aku tidak ada tenaga untuk melakukan apapun. Apakah kalian ada cara? Aku akan memeriksamu. Master Kilian memeriksa denyut nadi pria paruh baya itu, lalu mengangguk sejenak, kurang lebih aku sudah mengetahui penyakitmu. Aku akan memberikanmu resep obat untuk pemulihan. Setelah berbicara, dia menulis menatap Jensen. Resep obat, lalu. Master Kilian sangat yakin dengan resepnya ini. Dia tidak percaya resep yang diberikan oleh Jensen akan lebih bagus dibandingkan dengan miliknya. Merepotkan. Jensen menggelengkan kepala, lalu merebut resep di tangan Master Kilian dan merobeknya. Kamu. Master Kilian sangat marah. Mata semua dokter tradisional Aula Kinsi juga mulai memerah. Merobek resep lawan adalah tindakan yang tidak sopan. Menurutku, lupakan saja penyakitmu. Jensen menatap pria paruh baya itu dan berkata, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sering pergi ke tempat yang tidak benar sehingga mengidap penyakit yang kotor. Justru aneh kalau bisa disembuhkan. Mungkin ini adalah alasan kenapa istrimu menceraikanmu. Omong kosong. Aku tidak seperti itu. Pria parubaya bangkit berdiri dengan marah. Aku adalah seorang dokter, aku tidak omong kosong. Aku lebih tahu dibandingkan dirimu, kata Jensen dengan dingin. Kalau yang tidak enak didengar, penyakitmu ini bernama AIDS. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tidak mungkin. Kalau kamu masih berbicara asal-asalan, hati-hati, aku akan menuntutmu. Pria parubaya itu semakin marah. Dia tidak terlihat lesu seperti sebelumnya. Aula Singlin, kalian sembarangan. Kalian hanya bisa omong kosong. Dasar, dokter palsu. Aku sama sekali tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. Aku hanya bertengkar dengan istriku, tapi kami tidak bercerai. Beraninya kamu memfitnahku. Bersiaplah menerima surat dari pengacaraku. Suara amukan pria parubaya semakin keras. Wajah dan telinganya memerah. Bagaimana perasaanmu? Sakit kepalamu sudah lebih baik? Tiba-tiba, nada bicara Jensen berubah dan tertawa, apakah kamu merasa tubuhmu lebih santai? Pria parubaya tercengang, dia tidak tahu apa yang terjadi.
Master Ernest berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia pun tertawa terbahak-bahak, Dr. Jensen sedang memeriksamu. Apa yang kamu pikirkan? Pria parubaya baru menyadari, dia tidak merasa seberat di awal. Justru tubuhnya terasa lebih santai. Ini, kenapa bisa seperti ini? Dia terkejut. Sebenarnya, penyakitmu tidak bisa disebut penyakit. Kamu hanya merasa tertekan terlalu lama, depresi berkepanjangan bisa melukai hati. Ditambah, kamu sering insomnia dan begadang. Hatimu tidak mengalirkan darah yang cukup sehingga menyebabkan tubuhmu tidak nyaman, kata Jensen dengan datar, aku sengaja membuatmu marah agar kamu melampiaskan amarahmu. Dengan melampiaskan amarah, hatimu akan terasa lebih tenang. Tubuhmu akan pulih dengan sendirinya. Tentu saja, kalau ada masalah di antara suami istri, sebaiknya dikomunikasikan secara baik-baik. Jangan hanya dipendam dalam hati. Hal itu tidak baik bagimu dan juga istrimu. Tubuh pria parubaya bergemetaran, dia hampir jatuh berlutut. Dia berkata dengan penuh terima kasih Dr. Jensen, terima kasih Dr. Jensen. Keributan terjadi di sekitar. Ternyata marah-marah juga bisa menyembuhkan penyakit? Mata mereka terbuka. Master Ernest tertawa, obat yang diberikan dokter pengobatan tradisional Huasia tidak harus berupa obat minum. Dokter tradisional yang berpengalaman adalah dokter tradisional yang bisa menyembuhkan pasien dengan biaya paling kecil. 515. Tentu saja, untuk bisa seperti ini, harus memiliki penilaian yang kuat dan pengalaman yang banyak. Menurutku, Dr. Jensen dan Aula Singlin memiliki kemampuan itu. Setelah diingatkan oleh Master Ernest, orang-orang semakin percaya dengan Aula Singlin. Sebaliknya, seketika, orang-orang Aula Kinsi merasa semakin canggung. Terutama Master Kilian, dia sangat malu. Kami tidak akan kalah 3 kali berturut-turut. Ayo, tanding sekali lagi. Melihat wajah Master Kilian yang muram, mana mungkin Aula Kinsi menerima kekalahan ini. Beberapa saat, seorang dokter terkenal lainnya muncul. Dokter tulang ibu kota, Master Jehian. Beliau adalah dokter tradisional yang sangat terkenal. Keterampilan medisnya aneh, dia tidak pintar memberikan resep, akupuntur dan memeriksa denyut nadi. Dia hanya mahir mengatur tulang. Namun, teknik pengaturan tulang yang dimilikinya sangat hebat. Sebagian pasien patah tulang dan luka dalam yang berobat kepadanya bahkan tidak perlu melakukan operasi. Pengaturan tulang yang ditambahkan dengan arak obat sudah bisa menyembuhkan. Di bidang pengaturan tulang, bahkan Ernest pun merasa rendah diri. Jehian juga merupakan salah satu sosok yang terkenal di Akademi Lembah Hantu karena terkenal menciptakan keterampilan medis yang berbeda. Apalagi, dia pernah memeriksa presidir senior grup perusahaan besar. Ayo, kita bertanding menyembuhkan cedera tulang. Terserah, mau cedera dalam atau luar. Jehian berkata dengan bangga. Siapa di antara kalian yang menderita sakit tulang? Aku akan menyembuhkannya di tempat. Dokter, apakah Anda bisa menyembuhkan anakku ini? Saat ini, seorang wanita mendorong putranya yang berusia sekitar 20 tahun keluar. Anak ini duduk di atas kursi roda. Dia sangat gendut, seluruh tubuhnya dipenuhi daging. Beratnya mungkin berkisar 300 hingga 350 kg. Gendut sekali? Jehian mengerutkan keningnya. Dia rakus makan, tapi sekarang aku mengontrol makanannya. Tadi, dia terjatuh dari tangga lantai 2 dan muntah darah, kata wanita itu dengan emosional. Kedua matanya dipenuhi kekhawatiran. Jehian menegur, sembarangan. Ini adalah masalah besar, seharusnya dibawa ke rumah sakit besar. Meskipun pasien ini terluka karena jatuh dan pasti menderita patah tulang serta cedera dalam, pasien ini sampai muntah darah. Masalah ini bukanlah hal sepele. Jehian tidak berani asal bertindak. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Tadi aku kebetulan lewat, jadi sekalian mampir untuk melihat-lihat. Ternyata dokter juga tidak bisa menyembuhkan anakku. Wajah wanita itu terlihat kecewa. Sebelumnya, Master Jehian mengatakan dengan percaya diri. Alhasil, Master Jehian tetap saja tidak berani mengobati anaknya dan harus dibawa ke rumah sakit. Jensen melirik dan menghiburnya, masalah ini bukan masalah besar. Periksalah di Aula Singlin. Aku jamin, anakmu akan sembuh pada siang ini. Dr. Jensen, kamu bisa menyembuhkannya. Wanita ini terkejut. Tiba-tiba, Jehian merasa canggung.
Dia merekomendasikan anak ini dibawa ke rumah sakit, tapi Jensen malah mengatakan bisa mengobatinya. Bukankah ini berarti keterampilan medisnya lebih rendah dibandingkan Jensen? Aku akan mencoba. Dia segera maju, lalu meraba-raba tubuh si gendut. Namun, si gendut memiliki banyak daging. Saat meraba, Jaehyun kesulitan menemukan tulangnya. Dokter, bagaimana? Wanita itu mulai cemas. Pada saat ini, si gendut memuntahkan seteguk darah. Jaehyun terkejut dan segera menghindar, dia tersenyum kecil sambil berkata, lukanya ini sangat parah. Tulangnya sampai bergeser. Tulangnya harus digeser perlahan-lahan. Meskipun terlalu gemuk dan pengaturan tulang sulit dilakukan, Jaehyun merasa masih bisa menyembuhkannya. Apakah tidak apa-apa? Wanita ini masih bersikap ragu. Tenang saja. Untuk masalah pengaturan tulang, di ibu kota tidak ada yang lebih hebat daripada aku. Anakmu terlalu berat sehingga cederanya begitu parah. Mana bisa tulangnya menahan tubuh dengan berat 300 hingga 350 kg yang terjatuh begitu keras, kata Jaehyun menghibur. Nada bicaranya terdengar percaya diri. Dokter Jaehyun, jangan terlalu cepat berjanji. Tiba-tiba, Jensen berkata dengan santai, aku tidak salah lihat. Organ dalam pasien ini bergeser dan sangat berbahaya. Kalau ditunda-tunda, nyawa akan menjadi taruhannya. Hah? Wanita itu berseru, dia merasa semakin khawatir. Wajah Jaehyun berubah drastis. Kalau pasien mati di tangannya, hal ini akan memberikannya pengaruh yang besar. Dia ragu selama beberapa saat. Dia juga merasa takut. Seharusnya, dia jangan mengambil alih kekacauan ini. Jaehyun, jangan tertipu. Dia sengaja menakutimu. Seseorang mengingatkan dari samping. Menakuti? Kamu boleh berpikiran seperti itu, tapi kalau kamu salah bertaruh, namamu sebagai dokter tulang nomor 1 akan hancur. Apalagi, kamu digugat karena menunda-nunda waktu untuk menyelamatkan pasien sehingga mengakibatkan pasien meninggal, kata Jensen melanjutkan. Kedua kaki Jaehyun terasa lemas, dia hampir tidak bisa berdiri dengan seimbang. Dia segera berkata, aku hanyalah seorang dokter tulang, aku hanya mahir mengatur tulang. Yang lain bukanlah bidang kalianku. Namun, Jensen malah tersenyum dan berkata, tulangnya memang bergeser. Masalah ini termasuk dalam bidang pengaturan tulang. Kamu bisa menyembuhkannya. Mana berani Jaehyun turun tangan. Dia menundukkan kepalanya dan beranjak pergi. Jensen menatap semua orang Aula Kinsi sambil berkata, siapa dokter tradisional Aula Kinsi yang bersedia turun tangan? Semua dokter tradisional terdiam. Alasan utamanya, pasien ini bukanlah pasien biasa. Dia terlalu gemuk, mungkin untuk memeriksa denyut nadi saja sulit. Mereka merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Ditambah, kondisi pasien sangat serius. Kalau diagnosanya salah, konsekuensinya akan sangat berat. Ini yang namanya Aula Kinsi. Jensen mencibir, berhadapan dengan pasien, karena tidak percaya diri lantas tidak turun tangan. Kalian mementingkan reputasi diri sendiri atau mementingkan keselamatan pasien. Benar-benar mengecewakan. Aula Kinsi yang begitu terhormat, tidak ada seorang pun yang berani maju. Dokter-dokter Aula Kinsi sangat marah, tapi mereka tidak bisa membantah. Memangnya kamu berani? Tiba-tiba, Abian Cholev berkata sambil tersenyum dingin. Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk menilaiku. Kalau aku berani berkata seperti itu, maka aku pasti berani turun tangan untuk membantu, jawab Jensen dengan datar. Bagaimana kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya? Sampai pasien meninggal, tanggung jawabmu akan besar. Abian Cholev senang di atas penderitaan orang, bisa-bisa, besok Aula Singlin sudah ditutup. Lihat, televisi akan menyiarkannya. Memang, wartawan televisi terus menyorot pertandingan di antara Aula Singlin dan Aula Kinsi. Terima kasih sudah mengingatkan. Jensen mengangkat bahunya, lalu menatap pria gemuk itu dan berkata perlahan, selama memeriksa pasien, aku tidak pernah memikirkan akibatnya. Aku hanya berpikir untuk membantu menyelamatkan pasien. Kalau memang berakibat buruk, paling hanya ditahan dan membayar denda. Ucapan yang bagus. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Dokter tradisional Aula Kinsi hanya mementingkan nama baik dan reputasi mereka sendiri. Saat berhadapan dengan hidup dan mati, mereka sama sekali tidak berani turun tangan.
Sedangkan Aula Singlin sama sekali tidak mementingkan akibatnya. Dia hanya ingin menolong orang. Itu adalah perbedaan mereka. Apa itu dokter? Apa itu obat? Apa itu etika dokter tradisional? Semua terlihat dengan jelas. Dr. Jensen, apakah Anda bisa menyelamatkan anakku? Wanita itu berbicara sambil memandang Jensen dengan penuh syukur. Tenang saja. Jensen mengangguk, kalau aku tidak salah lihat, meskipun anakmu dibawa ke rumah sakit, paling-paling dia akan dimasukkan ke dalam ruang perawatan intensif. Dengan begitu pun, belum tentu dia bisa diselamatkan. Pergerakan organ dalamnya terlalu hebat. Apalagi, pendarahannya sangat hebat. Dang! Wanita itu jatuh dan duduk di lantai. Dia ketakutan sampai tak terkendali. Jensen berbalik lagi dan berkata, Elena, segera beli bebek panggang dan makanan lainnya. Semakin banyak semakin bagus. Baik. Elena bergegas memanggil Diana dan yang lain untuk membantunya. Setelah beberapa saat, restoran terdekat datang dengan membawa bungkusan makanan yang banyak. Jensen kembali berbicara kepada si gendut, habiskan semua makanan ini. Si gendut sangat lemah. Dia hanya membuang napas dan tidak menghirup napas. Perlahan, dia membuka matanya. Sudah melihat bebek panggang yang lezat ini. Juga ada kambing, mie goreng dan kue. Kamu tidak mau makan, kata Jensen sambil tersenyum. Mata si gendut berbinar-binar. Dia memang adalah tukang makan. Kalau tidak, dia tidak akan segemuk ini. Dia benar-benar mengambil makanan dan memakannya. Semakin dia makan, semakin dia bersemangat. Episode 516. Ah! Mulut wanita itu terbuka lebar. Apakah Jensen mau membuat anaknya menjadi hantu kekenyangan? Haha. Jensen, apakah kamu sedang mengobati penyakit? Abian Cholev tertawa, alasan kenapa si gendut ini gemuk adalah karena dia tidak bisa mengontrol makanannya. Kamu malah menyuruhnya makan. Organ dalamnya telah bergeser, pendarahan internal yang dialaminya sangat serius. Apakah kamu ingin membuatnya mati lebih cepat dengan menyuruhnya makan begitu banyak? Makanan-makanan ini terlihat lezat. Aku sampai meneteskan air liur. Semua dokter tradisional di aula Kinsey menertawakan Jensen. Mereka mengira Jensen memiliki cara untuk menyembuhkan anak ini. Wanita itu terlihat sedikit cemas. Dia ingin melarang anaknya, tapi Jensen mencegahnya. Apa yang kamu lakukan? Anakku tidak boleh makan lagi. Ternyata dokter tradisional memang tidak bisa diandalkan. Lepaskan aku mau membawa anakku ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku akan menuntut Aula Singlin. Wanita itu semakin marah, tapi Jensen tetap mencegahnya. Jensen malah berkata kepada Elena, Elena, pergi dan beli makanan lagi. Masih nambah? Wanita itu hampir pingsan. Master Ernest, lihatlah. Dr. Alfred juga tercengang. Master Ernest mengerutkan kening, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, organ dalamnya telah bergeser. Ini sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang gemuk seperti ini. Dr. Jensen, kenapa menyuruhnya makan? Jelas, Master Ernest juga tidak mengerti. Di saat bersamaan, terdengar suara mobil polisi dan ambulans. Tak lama kemudian, kerumunan dipisahkan. Polis dan perawat pun bergegas masuk. Polisi datang tepat waktu. Cepat, tangkap dia. Dia membahayakan anakku. Wanita itu berteriak sambil menarik polisi. Orang lain juga buka mulut dan menjelaskan situasinya. Haha, kamu terlalu nekat. Lihat sekarang, Aula Singlin tidak hanya akan ditutup, tapi kamu juga akan dipenjara. Kata apa yang bisa menggambarkannya? Oh iya, namanya tidak tahu diri. Jelas-jelas tidak bisa menolong orang, masih memaksakan diri. Bukankah ini namanya cari mati? Orang-orang Aula Kinsey bahagia di atas penderitaan orang lain. Abian Cholev tertawa dan berkata, Jensen, aku salut padamu. Demi menyembuhkan penyakitnya, kamu tidak peduli dan melakukan hal yang melanggar hukum. Hehe, sebelumnya marah-marah bisa menyembuhkan penyakit. Sekarang, jangan bilang kalau makan juga bisa menyembuhkan penyakit. Jensen mengabaikan Abian Cholev dan menatap si gendut. Jensen melihat bocah ini makan sangat cepat. Dia menghabiskan porsi 10 orang hanya dalam waktu 10 menit.
Mungkin dia sudah menahan terlalu lama karena makan yang dikontrol ibunya. Kamu dokter? Kamu ditangkap. Polisi menatap Jensen sambil berbicara dengan dingin, lalu mengeluarkan borgol. Boleh. Tapi sebelum menangkapku, aku ingin dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Jensen mengulurkan tangan dan membiarkan polisi memborgolnya, lalu berkata kepada si gendut, aku membelikan begitu banyak makanan untuk memuaskan perutmu. Sebagai wujud terima kasih, bagaimana kalau kamu berdiri dan bergerak sebentar? Baik. Sekarang, si gendut yang sebelumnya tampak lemah malah lebih bersemangat. Sepertinya karena sudah kenyang. Dia bangkit dari kursi roda dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Lemak-lemaknya pun ikut gemetar. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Nak, kamu baik-baik saja. Wanita itu semakin ketakutan, dia menatap Jensen dengan marah, ini namanya kamu sengaja membunuh orang. Tunggu saja, kamu akan dipenjara. Bu, sepertinya aku sudah tidak apa-apa. Di saat bersamaan, tiba-tiba si gendut berseru, dadaku tidak sakit, perut dan punggungku juga tidak sakit. Hanya tangan kananku yang sedikit sakit. Dia berbicara sambil terus menggerakkan tubuhnya. Meskipun sedikit kesulitan, dia terlihat tidak apa-apa. Jangan bergerak, biar kami periksa. Perawat bergegas menghampiri dan menyuruh si gendut berbaring di tandu, lalu memeriksa tubuhnya. Setelah pemeriksaan berlanjut, hasilnya adalah, selain hipertensi, kelebihan lemak darah dan kelebihan gula darah, detak jantungnya juga tinggi, tapi masih berada di dalam kisaran yang bisa diterima. Aspek tubuhnya yang lain sangat normal. Dia tidak apa-apa. Perawat menatap wanita itu dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Wanita itu sedikit tercengang. Beberapa waktu lalu, anaknya masih muntah darah. Bahkan Master Ernest juga tidak tahu alasannya, dia segera bertanya, Jensen, apa yang terjadi? Sangat sederhana. Karena dia gemuk, maka perutnya lebih besar daripada orang biasa. Asalkan dia disuruh berdiri setelah perutnya terisi kenyang, dengan pengaruh dari dalam perut, organ dalam yang bergeser perlahan akan kembali ke tempat semula. Jensen menjelaskan. Master Ernest tercengang. Bisa seperti itu? Leher orang-orang Aula Kinsey terasa seperti tercekik. Mereka hanya bisa membuka mulut lebar-lebar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah wanita itu terkejut, tiba-tiba dia berlutut kepada Jensen, Dr. Jensen, terima kasih. Dr. Jensen, terima kasih. Maafkan aku, tadi aku terlalu gegabah. Aku minta maaf. Jensen memapahnya berdiri, lalu berkata sambil tersenyum, bisa dimengerti. Tapi, di dalam tubuhnya masih ada kebocoran pembuluh darah. Lebih baik, dia tetap dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi kecil. Berkaitan dengan dietnya, datanglah ke Aula Singlin setelah dia keluar dari rumah sakit. Aku akan memberikan resep untuk memulihkan kondisinya. Dan, wanita itu kembali berlutut lagi, dia bersujud dan terus berterima kasih. Dr. Jensen, Anda seperti malaikat di bumi. Anda adalah dokter yang berhati baik. Wartawan terus menyorot dan mengirimkan rekaman tersebut ke stasiun televisi. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Setelah bertanding 3 kali, akhirnya mereka mempercayai Aula Singlin. Apalagi, keterampilan medis Aula Singlin lebih hebat dibandingkan Aula Kinsey. Sebenarnya, keonaran yang dibuat Aula Kinsey kali ini malah membantu Jensen. Bagaimanapun, awalnya Aula Kinsey begitu terkenal. Namun, sekarang malah diinjak-injak oleh Aula Singlin. Pujian demi pujian terdengar sampai ke telinga dokter tradisional Aula Kinsey. Mereka malu sampai wajahnya memerah. Tidak hanya itu, mereka juga marah. Semua yang mereka usahakan sia-sia dan malah membantu lawan. Di saat bersamaan, stasiun televisi sedang menyiarkan masalah Aula Singlin. Seorang wartawan berkata dengan semangat, Aula Singlin, sebuah klinik yang sudah berdiri lama, sebelumnya dokter negara, Alfred Wallis, muncul membantunya. Setelah itu disusul oleh rekomendasi Ernest Alvie yang berasal dari Akademi Tifus. Keterampilan medisnya begitu luar biasa. Yang pertama menyembuhkan penyakit dengan marah-marah, lalu menyembuhkan penyakit dengan makan. Hal seperti ini tidak pernah ada sebelumnya. Aula Kinsey, sebuah klinik yang sudah berdiri lama pun kalah dengan Aula Singlin. Aula Singlin adalah kebanggaan dokter tradisional Huaxia. Banyak orang yang telah melihat berita ini.
Jensen, bagus. Penatua Jack menonton berita ini dengan perasaan bahagia. Kebangkitan Aula Singlin lebih cepat dibandingkan kota Asmenia. Dengan satu gerakan, Aula Singlin sudah melampaui Aula Kinsi dan menjadi tempat suci pengobatan tradisional terbesar kelima di ibu kota. Aula Singlin menjadi terkenal di ibu kota. Penatua Jack, ini Aula Singlin yang kamu bilang. Hebat juga. Oh iya, anggurnya memang enak. Di sebelahnya, ada seorang pria paruh baya yang sedang minum anggur dan tertawa. Dia adalah dewa perang timur laut, Fang Angran. Di sisi lain, wajah Jessica muram saat menonton berita ini. Jasper gagal, bahkan Aula Kinsi juga gagal. Jensen memang hebat. Tapi, jangan pikir sebuah klinik kecil bisa melawanku. Aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki. Mata Jessica berapi-api. Dia adalah kebanggaan. Dia adalah putri Daniel yang paling sukses dan pintar. Sejak kecil, dia begitu disayangi dan diperhatikan. Mana mungkin dia rela dikalahkan oleh seorang dokter kecil? Saat ini, dokter tradisional Aula Kinsi kabur dengan malu. Sedangkan pelanggan Aula Singlin datang berbondong-bondong. Jensen sedang berbicara dengan Master Ernest. Master Ernest memuji keterampilan medis Jensen, dia bahkan mengajak berdiskusi kalau Jensen ada waktu. Tentu Jensen setuju. Akademi Tifus adalah 4 sekte pengobatan yang besar. Berdiskusi dengan sosok kelompok tersebut tentu akan membantu perjalanan Jensen sebagai dokter. 517. Saat Jensen sedang sibuk melayani pelanggan, 2 orang sosok muncul di pintu Aula Singlin. Jensen, keluar! Salah satu dari mereka berteriak. Ternyata pria itu adalah Fernando. Orang yang berada di sampingnya adalah Martha. Melihat Martha, Jensen tahu apa yang sedang terjadi. Jensen, apakah kamu mendengarnya? Bibi Martha sudah datang. Kamu masih tidak cepat datang menyambutnya. Fernando kembali memarahinya, sikapnya sangat sombong. Sebenarnya, sejak tadi, Fernando dan Bibi Martha berada di tempat kejadian. Mereka menyaksikan Jensen mengalahkan Aula Kinsi. Fernando juga terkejut dengan keterampilan medis Jensen. Sedangkan Martha pasti ingin diperiksa oleh Jensen. Maka dari itu, Fernando membawa Martha datang ke Aula Singlin. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Melihat Fernando yang berteriak seperti tuan rumah, Elena mengerutkan kening dan menegurnya. Martha melirik Elena, tapi Martha tidak menghiraukannya. Martha menganggukkan kepala kepada Fernando. Kemudian, Fernando memapah Martha masuk ke dalam klinik. Wajah Martha tampak sangat buruk, dia terlihat sangat lemah. Jensen, Bibi Martha datang melihatmu, tapi kamu malah tidak menyambutnya. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua? Fernando berjalan ke depan Jensen, lalu memarahinya. Jensen sedang memeriksa denyut nadi pasien, dia bahkan sama sekali tidak melirik Fernando. Amarah di dalam hati Fernando meluap. Saat Fernando hendak kembali marah, Martha yang berada di samping tidak tahan dan berkata, Jensen, apakah kamu lupa? Kita adalah keluarga. Apalagi, aku lebih tua daripada kamu. Apakah begini caramu memperlakukan orang tua? Saat berada di keluarga Miller, kenapa kamu tidak berbicara seperti ini? Kamu justru menganggap Jensen sebagai pecundang yang panjat sosial. Elena membantahnya, Bibi Martha, untuk apa kamu mencari Jensen? Apakah kamu tidak lihat, Jensen sangat sibuk. Dia tidak punya waktu. Aku datang untuk memeriksakan diri. Tidak boleh? Martha juga mulai marah. Sekarang, tubuhku tidak nyaman. Jensen harus memeriksaku. Sikap Martha tetap begitu arogan, dia selalu menganggap Jensen sebagai pecundang. Elena, usir dia, agar tidak mengganggu pasien yang lain. Saat ini, Jensen berkata dengan datar. Kamu mengusirku? Apakah kamu tahu siapa aku? Jensen, kamu jangan kurang ajar. Martha melototinya. Kamu hanyalah kerabat jauh keluarga Miller. Kamu juga jangan kurang ajar, jawab Jensen. Martha menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berkata, aku tidak mau berdebat masalah ini denganmu. Sekarang, periksa aku. Aku tidak mau. Jensen masih memeriksa pasien lain. Beraninya kamu. Martha tampak seperti akan memukuli orang, percaya, tidak. Percaya,
Tidak. Akhirnya, Jensen menatap Martha, percaya tidak apanya? Mau menyuruh orang menutup aula Singlin? Silakan datang. Lagi pula, hari ini aku sudah bertemu dengan beberapa orang yang mau melakukan hal serupa. Ditambah dengan kamu tidak akan ada bedanya. Apalagi, kemampuanmu juga tidak sebanding dengan orang-orang tadi. Aku rasa, kamu juga tidak bisa menutup klinikku ini. Apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Miller? Napas Martha terdengar berantakan. Keluarga Miller. Sejak awal, aku sudah menyinggung habis semua anggota keluarga Miller. Jensen melanjutkan, jadi, ancaman keduamu itu juga tidak berguna. Atau, kamu mau menyuruh Elena meninggalkanku? Sayang sekali, bahkan Jessica saja tidak bisa melakukannya, apalagi kamu? Kalau sudah begini, kenapa kamu masih di sini? Pergi. Beberapa kalimat Jensen membuat Martha menggertakkan giginya. Apakah kamu yakin tidak mau memeriksaku? Kamu tidak takut menyesal? Martha mengucapkan kata satu persatu. Yakin. Ditambah, kamu juga tidak cukup berharga untuk membuatku menyesal. Elena, tolong antarkan keluar. Jensen lanjut memeriksa pasien. Bibi Martha, silakan kembali. Elena merasa lega, dia mengusir kedua orang ini dengan dingin. Fernando juga sudah tidak tahan melihatnya, dia pun mengancam, Jensen, jangan gila. Beliau adalah Bibi Martha. Siapa yang memberikanmu keberanian untuk berbicara seperti itu? Keberanianku tidak perlu diberikan oleh orang lain. Aku sendiri yang memberikannya. Tidak puas? Lawan aku. Aku ingin lihat, kamu yang memohon kepadaku atau aku yang akan memohon kepadamu. Wajah Jensen terlihat acuh. Bibi Martha, ayo, kita pergi. Jangan memohon kepada pecundang ini. Aku tidak percaya, masa ibu kota sebesar ini tidak ada orang yang bisa membantumu. Fernando marah, dia menarik Bibi Martha dan ingin pergi. Sebenarnya, Martha juga sangat marah, tapi dia juga tahu masalah yang sedang dialaminya. Rabies yang dideritanya sudah memasuki stadium akhir. Dalam beberapa hari ke depan, mungkin dewa kehidupan pun sudah tidak bisa menyelamatkannya. Maka dari itu, dia datang memohon kepada Jensen. Karena Jensen adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Martha mengidap rabies. Jensen, aku salah. Berpikir sampai di sini, akhirnya Martha menundukkan kepala dan meminta maaf. Fernando yang berada di samping membuka mulutnya dengan lebar. Tidak disangka, keluarga Miller yang terhormat meminta maaf kepada seorang pecundang. Dia kembali menatap Jensen, tapi Jensen terlihat acuh tak acuh. Permintaan maaf ini juga tidak berguna. Martha menggertakkan giginya dengan keras, lalu berkata, kalau begitu, aku datang bukan sebagai keluarga Miller, aku datang sebagai seorang pasien. Bukankah Aula Singlin berhati baik? Lantas, apakah mau mengusir pasien? Kalau kamu mengusirku, aku akan membuat keributan di depan pintu. Aku akan mengatakan bahwa kamu hanya cari muka, sudah berjanji, tapi tidak bisa menepati. Sepertinya, dia berhasil menggenggam kartu Jensen. Aku, Jensen, selalu menepati janjiku. Aku memperlakukan semua pasien dengan sama. Sana, mengantri, kata Jensen dengan datar. Nah, begini baru benar. Martha kembali merasa puas. Apa hebatnya Dr. Jensen? Bukankah dia masih harus mendengarkan perintah Martha? Namun, setelah tiba di depan pintu, dia tercengang. Antrian di depan sangat panjang seperti naga. Bibi Martha, kalau antriannya seperti ini, mungkin kita harus mengantri sampai sore. Fernando juga tercengang, lalu berkata dengan tidak senang, Bibi Martha, Jensen ini sengaja mempersulit kita. Kita jangan terjebak. Sudahlah, tidak perlu periksa di Aula Singlin, kita ke tempat lain saja. Diam. Martha menampar Fernando dan berkata dengan dingin, kamu, wakili aku mengantri. Panggil aku setelah tiba giliranku. Wajah Fernando langsung muram. Dia tidak mengerti, Bibi Martha sengaja dipersulit seperti ini, tapi kenapa dia masih mau menunggu Jensen? Benar saja, Martha mendapatkan antriannya pada sore hari. Setelah Martha duduk di hadapan Jensen, hatinya dipenuhi kebencian, tapi wajahnya tetap tersenyum, Jensen, kamu adalah dokter yang baik. Dulu, aku memperlakukanmu dengan buruk, tapi sekarang kamu masih mau memeriksaku. Yang jelas, Martha merasa bangga. Artinya,
Meskipun Jensen begitu membenciku, kamu tetap harus memeriksaku. Kalau aku tidak bertanya, tutup mulutmu. Jaga ketenangan. Jensen berkata dengan datar. Kebanggaan di wajah Martha kaku seketika, dia marah dan menggertakkan giginya. Jensen memeriksa denyut nadinya, lalu melihat lapisan lidah dan menganggukkan kepala. Jensen, bagaimana kondisiku? Martha langsung bertanya. Kamu rabies? Jensen berkata dengan datar, ditambah, sudah melewati masa inkubasi. Rabies memiliki 3 tahapan. Tahap pertama adalah masa permulaan yang diawali dengan gejala demam ringan, kehilangan nafsu makan dan pilek. Tahap kedua adalah masa ketakutan, yang ditandai dengan gejala menakutkan. Takut air, takut angin dan spasme faring paroksismal. Hari ini adalah hari pertamamu memasuki tahap kedua. Secara umum, tahap ini berlangsung 3-4 hari, lalu memasuki tahap ketiga. Tahap ketiga adalah masa kelumpuhan, biasanya berlangsung selama 24 jam. 3 tahap itu berlangsung sekitar 3 hari, tapi ada juga yang berlangsung selama 10 hari. Tubuh Martha gemetar, dia bertanya dengan tegang, setelah 3 tahap itu berakhir. Bersiaplah untuk dimakamkan. Sudah tidak bisa disembuhkan. Wajah Jensen tampak tidak sabar. Martha terjatuh dan tergeletak di lantai, dia menangis dan berkata, Jensen, bukan, Dr. Jensen, tolong bantu aku. Kamu pasti ada cara. Sebelumnya, dia pikir dia bisa membuat Jensen memeriksanya dengan patuh. Di saat bangga-bangganya, hasil pemeriksaan malah menunjukkan bahwa waktunya sudah tidak lama. Masa-masa di mana dia merasa bangga tidak berlangsung lama. Tidak ada gunanya mencari cara. Reinkarnasi yang akan datang tidak bisa dihindari. Jensen bangkit berdiri dan pergi untuk mencuci tangannya. Ah! Martha menangis terseduh-seduh, dia terus memohon bantuan Jensen. Master Ernest mengerutkan keningnya, dia berjalan ke arah Jensen dan berkata, Dr. Jensen, meskipun rabies adalah masalah yang sulit di dunia kedokteran, kamu sungguh tidak ada cara. Yang pantas mati harus tetap mati. Dokter tidak menyelamatkan orang yang pantas mati. Jensen menjawab dengan datar. Episode 518. Awalnya, Elena sangat membenci Martha. Namun, Elena tidak tega setelah melihat Martha seperti ini. Akhirnya, dia memapah Martha bangun dan membawanya pergi. Elena, Bibi sudah menyadari kesalahan Bibi. Martha tahu bahwa dia akan mati. Sambil berjalan, dia pun mengakui kesalahannya. Bibi Martha, jangan panik. Tadi, Jensen hanya bilang tidak perlu diobati lagi, tapi dia tidak bilang tidak bisa diobati. Mungkin saja dia punya cara. Nanti aku akan menanyakan kepadanya. Elena menghibur. Martha memeluk pergelangan tangan Elena dengan emosional dan menangis, Elena, semua ini adalah salahku yang selalu merendahkanmu. Aku janji, kelak aku akan memperlakukanmu layaknya seorang keponakan. Sudah, pulang dan istirahatlah. Aku akan membantumu menanyakannya. Elena meminta Fernando mengantar Martha pulang. Setelah itu, dia kembali ke klinik dan melihat Jensen masih sibuk. Akhirnya dia pun tidak bertanya. Pengobatan gratis baru selesai di malam hari. Meskipun banyak pelanggan, ada kakek Herman, Melody dan Mulin. Kecepatan pemeriksaan juga cukup cepat. Di malam hari, Jensen dan Elena pulang dengan kelelahan. Jensen, apakah benar tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit Bibi Martha? Elena sedang mengendarai mobil, dia menoleh dan bertanya. Jensen merenung sejenak, lalu berkata, bukannya tidak ada cara. Hanya saja, memang sedikit sulit. Kalau begitu, kamu ada cara. Kalau di kota Asmenia, aku tidak ada cara. Tapi, setelah datang ke ibu kota, untuk saat ini masih ada cara. Mengobati rabies, harus dengan bantuan Provoonkinya. Jika teknik kaisar manusia masih berada di tingkat 3, Jensen pasti tidak ada cara. Kalau begitu, tolong bantu Bibi Martha. Elena memohon. Jensen menggelengkan kepala, biarkan dia menderita. Jangan kira karena dia kaya, lantas dia bisa menindas rakyat biasa di mana-mana. Setelah kembali ke rumah komunitas, Jensen mandi dan beristirahat. Sambil menatap suaminya yang kelelahan, Elena merasakan bahagia di dalam hatinya. Ini adalah suaminya.
Terkadang, dia bisa memperlakukan orang lain dengan kejam, dia bisa mengangkat pisau tanpa ragu. Namun, pada dasarnya, dia adalah orang yang baik. Dia adalah malaikat berjubah putih. Perbedaan di antara pisau sembelih dan tangan ajaib sangatlah tipis. Keesokan pagi, awalnya Jensen ingin pergi memberikan pengobatan gratis. Namun, di saat bersamaan, Naura menelepon. Pak Jensen, gawat. PT Senlena disegel. Mendengar kabar tersebut, Jensen langsung bergegas ke PT Senlena. PT Senlena berada di pinggiran kota ibu kota. Pabrik dan perusahaan berada di sana. Setelah turun dari taksi, Jensen melihat banyak pekerja yang berkumpul di depan gerbang pabrik. Terdapat banyak orang berseragam yang mencegat mereka. PT Senlena disegel. Ini adalah surat perintah dari pengadilan. Seorang pria bertopi berkata dengan angkuh. Kenapa kamu menyegel pabrik kami? Semua teh herbal di pabrik kami telah memenuhi standar. Benar. Kalau pabrik ini disegel, bagaimana kami bisa makan? Aku tidak akan pergi. Kalau hebat, tangkap saja aku. Pekerja yang marah melawan. Kalian ini melawan hukum. Pria berseragam itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, minuman PT Senlena ditemukan mengandung zat terlarang dan berbahaya. Kami selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Pengambilan sampel selalu dilakukan setiap bulan. Bagaimana mungkin tiba-tiba terdapat zat terlarang? Benar, kita harus mengajukan petisi. Para pekerja masih tidak mau mengalah. Upah di PT Senlena sangat bagus, jumlah pekerjaan juga tidak banyak. Para pekerja sudah berencana untuk bekerja selamanya di sini. Mana mungkin mereka bisa terima kalau pabrik ini ditutup? Jangan memaksaku lapor polisi. Nanti kalian akan ditangkap. Melihat orang-orang yang tidak menyerah ini, pria itu mengancam semakin keras. Dia mengeluarkan ponsel dan bersiap-siap menelepon. Mulai besok, para pekerja yang hadir hari ini akan menerima kenaikan gaji sebesar 30% dan pabrik tidak akan ditutup. Pabrik hanya akan direnovasi sementara. Anggap saja para pekerja akan diberikan libur selama beberapa hari. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jensen tampak berjalan mendekat, selama hari libur, gaji juga akan tetap dibayarkan seperti biasa. Siapa kamu? Beberapa pekerja memandang Jensen dengan kaget. Dia adalah Tuan Jensen. Banyak pekerja yang berasal dari kota Asmenia mengenal Jensen. Baguslah. Terima kasih, Tuan Jensen. Para pekerja tidak lagi ragu, mereka berteriak gembira. Jensen tersenyum. Para pekerja ini sudah menjadikan PT Senlena sebagai rumah mereka sendiri. Tentu saja, Jensen tidak akan merugikan mereka. Jensen bertanya kepada salah satu pekerja, di mana Naura? Di dalam pabrik, aku akan segera meneleponnya. Tidak lama kemudian, Naura keluar dengan membawa beberapa anggota penting perusahaan. Dia berkata dengan panik, Pak Jensen, mereka ingin menyegel pabrik, mereka mengatakan bahwa minuman kita mengandung zat terlarang dan berbahaya. Tidak apa-apa, biarkan mereka menyegelnya. Jensen berkata sambil tersenyum. Dengan adanya pernyataan Jensen, akhirnya para pekerja memberikan jalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Petugas penegak hukum itu mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyegel pintu. Orang yang memimpin berterima kasih kepada Jensen, kami hanya menjalankan tugas. Semoga Anda memahaminya. Aku mengerti. Jensen tahu bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Setelah petugas penegak hukum pergi, sebuah mobil Lamborghini datang. Jendela mobil terbuka dan wajah Jasper muncul. Jasper merokok sambil tertawa dan berkata, wah, kenapa Jensen begitu sial? Perusahaannya sampai ditutup. Sepertinya ada yang melakukan hal buruk. Langit pun tidak suka melihatnya. Jensen menatap Jasper sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, Jensen berkata dengan terkejut, heh, mukamu? Ada apa dengan wajahku? Jasper langsung mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa. Hanya saja, kemarin wajahmu memar dipukuli. Kenapa hari ini sudah sembuh? Cepat sekali, tanya Jensen kebingungan. Jasper tahu bahwa Jensen sedang menertawakannya. Kemarin Jasper telah ditampar belasan kali dan juga dipukuli. Dia sampai harus menggunakan arak obat semalaman. Jensen, jangan terlalu senang. Menutup perusahaan hanyalah sebuah permulaan. Cepat atau lambat, aku akan menaklukkanmu.
Perusahaanku hanya libur sementara. Dalam 3 hari, kami akan buka kembali seperti biasa. Haha, omong besar saja terus. Aku akan menunggu 3 hari lagi. Aku ingin lihat bagaimana perusahaanmu beroperasi. Jasper mengembuskan asap rokok, lalu pergi. Melihat Jasper yang pergi dengan arogan, Naura mengerutkan keningnya. Pak Jensen, apakah dia yang melakukannya? Jensen menggelengkan kepalanya, dia pasti terlibat, tapi orang di belakang layar bukanlah dia. Jangan khawatir, PT Senlena tidak akan bisa ditutup. Yang mereka tahu, PT Senlena tidak mempunyai sokongan di belakang. Namun, sebenarnya grup Dream Internasional berada di belakangnya. Sokongan yang berada di belakang PT Senlena sangat kuat. Asalkan PT Senlena dan grup Dream Internasional memiliki hubungan kerja sama, masalah penutupan ini bisa diselesaikan. Bagaimanapun, yang menyokong grup Dream Internasional adalah grup Aliansi Bintang dan keluarga Carson. Bagaimana situasi detailnya? Tanya Jensen. Pagi ini, tiba-tiba orang dari Departemen Industri datang mengambil sampel. Kemudian, hasil sampel menunjukkan bahwa teh herbal kita tidak memenuhi standar. Apakah hanya satu atau ada banyak sampel? Semuanya. Ini sangat aneh. Kami membuka peralatan seperti biasa, bahannya juga tidak salah. Kenapa produk bisa gagal? Bagaimana dengan CCTV di ruang bongkar muat? Kebetulan rusak, jadi tidak bisa melihat apa-apa. Mendengar ini, mata Jensen berkedut. Dia merasa pasti ada orang dalam yang membantu dalam masalah ini. Dia pun berpesan, bawa peralatan CCTV yang rusak. Aku mau membawanya. Kemudian, Jensen meminta Panah datang menjemputnya, lalu membawa peralatan tersebut kepada Elisa dan minta dia memikirkan cara untuk mendapatkan rekamannya. Jensen menebak, ada orang yang sengaja merusak peralatan CCTV untuk menghilangkan bukti. Panah, selidiki seorang wanita yang bernama Sheila. Tiba-tiba, Jensen teringat sesuatu. Namun, dia hanya menebak. Semoga tebakannya salah. Masalahnya, aura wanita itu sangat mirip dengan Sylvia. Episode 519. Setelah mengurus masalah PT Senlena, Jensen kembali ke Aula Singlin untuk membantu. Sampai di siang hari, seorang wanita berjaket tebal muncul di depan pintu. Wajahnya terlihat ragu, dia seperti tidak berani masuk ke Aula Singlin. Jensen melirik wanita di depan pintu, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Didi Marta, kenapa mengenakan jaket tebal di siang bolong? Memangnya dingin. Jensen, aku sudah menyadari kesalahanku. Hari ini aku datang untuk meminta pertolonganmu. Wanita itu adalah Marta. Sikapnya jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada gunanya memohon padaku. Dokter tidak akan menyelamatkan orang yang pantas mati. Jensen menggelengkan kepalanya. Jensen, asalkan kamu bisa menolongku, aku akan bekerja keras untukmu. Tolong, berikan aku kesempatan. Marta panik, dia ingin berlutut dan memohon kepada Jensen. Memikirkan hidupnya yang hanya tersisa beberapa hari, dia tidak nafsu makan dan susah tidur. Dia rela membuang semua keangkuhannya. Jensen mengabaikannya dan langsung pergi ke lantai 3. Marta bergegas mengejarnya. Setelah duduk, dia melihat Jensen tidak bergerak, dia pun berinisiatif menyeduh teh untuk Jensen. Kemudian, dia membawa cangkir teh dan berkata, Jensen, silakan minum. Jensen tidak mengambil cangkir tersebut. Dia malah memejamkan matanya. Marta menghela napas, dia ingin meletakkan cangkirnya, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu dan lanjut memegangnya. Waktu berlalu seperti ini. Setengah jam kemudian, Jensen seperti bangun tidur dan perlahan membuka matanya, tehnya sudah dingin. Aku akan menyeduh teh yang baru sekarang juga. Marta sangat sabar dan tidak mengeluh. Setelah selesai menyeduh teh, dia kembali datang mengantarnya. Tehnya terlalu panas. Aku akan menyeduhnya lagi. Rasa tehnya tidak enak. Aku akan segera menyuruh orang datang mengantarkan teh hijau delima terbaik. Marta melayani Jensen seperti leluhur. Sejak tadi malam, dia sudah memahami, ada kalanya keterampilan medis lebih penting dibandingkan uang dan kekuasaan. Tanpa kesehatan dan nyawa, kekuasaan sebesar apapun, uang sebanyak apapun, semuanya hanyalah sia-sia. Keluarga Miller selalu meremehkan Jensen, dokter kecil ini. Tindakan ini jelas salah. Jensen terus menguji Marta.
Melihat Martha yang telah menanggalkan segala keangkuhan, Jensen berkata, kalau penyakit rabiesmu ini terlambat ditangani 2 hari lagi, aku pun tidak bisa mengulang waktu. Seluruh tubuh Martha gemetar. Matanya yang bersemangat menjadi berair. Mendengar maksud Jensen, sepertinya dia punya cara. Aku perlu seseorang yang bisa menjadi mata-mata di keluarga Miller dan mengawasi keluarga Miller. Apakah kamu bisa melakukannya? Tanya Jensen. Bisa, aku bisa menjadi mata-mata. Setelah setengah tahun, aku juga akan berpihak kepadamu dan membantumu bicara serta melawan Jessica. Martha segera berkata, Jessica menginginkan keberhasilan. Tapi, kalau dia gagal menjadi patriark keluarga, Elena tidak akan berada di bawah manipulasinya lagi. Jensen bertanya, bagaimana situasi di keluarga Miller sekarang? Di luar, semua tampak dikepalai oleh Jessica. Tapi, sebenarnya semua orang punya agenda sendiri. Di antaranya, keponakan kedua, Irene, suaminya juga ingin menjadi patriark keluarga. Pikiran orang ini sangat licik. Suami Irene? Maksudnya Bentley? Benar. Dia memiliki perusahaan sendiri. Apalagi, perusahaannya juga bekerja sama dengan keluarga Miller. Aku mendengar gosip, katanya demi memperkuat posisinya, Jessica meminta bantuan Bentley untuk mengambil uang keluarga Miller. Kamu tahu, menjalin koneksi membutuhkan uang yang tidak sedikit. Wajah Jensen tampak tertarik, dia kembali bertanya, selain itu? Ada juga paman kedua. Paman kedua adalah profesor di universitas. Sebenarnya, sudah lama dia ingin mengambil alih keluarga Miller. Hanya saja, dia tidak pintar dalam hal ini. Maka dari itu, dia selalu tereliminasi. Setelah perbincangan ini, Jensen semakin mengerti situasi keluarga Miller. Kemarin, ada orang yang datang membuat onar di klinikku. Apakah itu kerjaan Jessica? Oh iya, apakah Jessica juga melakukan sesuatu kepada PT Senlena? Tanya Jensen. Masalah ini, aku tidak tahu. Martha menggelengkan kepalanya. Namun, tiba-tiba matanya berbinar. Sepertinya aku pernah mendengar Sylvia mengatakan bahwa Jessica mau menyerangmu. Seharusnya, dia adalah orang yang berada di balik layar. Jensen sudah memiliki tebakan, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberikanmu resep obat. Ingat, minum setiap pagi. Kalau merasa tidak enak, datang temui aku. Jensen berbicara sambil menulis resep. Martha sangat senang, dia mengambil resep itu dengan tangan gemetar. Obat ini adalah penyelamat hidupnya. Berbaringlah. Aku akan memberimu perawatan akupuntur. Jensen memerintahkan. Dia menggunakan akupuntur dengan Profound-Ki untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh Martha. Setelah akupuntur, Jensen mengurung Martha ke dalam ruang sauna untuk detoksifikasi dengan keringat. Untungnya, teknik kaisar manusia yang aku miliki telah mencapai tingkat 4. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ada cara. Dengan memiliki tambahan mata-mata, aku bisa mengawasi setiap gerak-gerik Jessica. Setelah Jensen menyelesaikan kesibukannya, sebuah pesan masuk ke dalam ponsel dan Jensen membacanya. Akhirnya, dia yakin siapa orang dalam yang berkhianat di PT Senlena. Meskipun orang di belakang layar pasti Jessica, orang dalam yang berkhianat juga harus ditangkap. Jangan sampai membuat onar lagi ke depannya. Naura, di mana kamu? Aku akan menemuimu sekarang. Setelah memberitahu Naura, Jensen mencari sebuah kedai teh susu dan menunggu di sana. Dengan bosan, dia memandang arus pekerja kantoran yang berlalu lalang tidak habisnya. Dentuman di dalam hatinya pun meningkat. Andai tidak ada Elena, mungkin Jensen akan seperti pekerja kantoran itu. Mungkin orang biasa tidak akan tahu. Di balik kemakmuran, tersembunyi dunia hitam yang kuno serta dunia Jianghu. Seni bela diri. Yang rumit. Jensen tidak ingin masuk ke dalam dunia Jianghu. Tapi, orang-orang dunia Jianghu tidak bisa dikendalikan. Kalau hati tidak berada di jalan yang benar, maka akan terjerumus ke dalamnya. Tanpa sadar, tiba-tiba, Jensen ingin mengejar kekuatan yang semakin banyak. Uang maupun kekuasaan, pada kenyataan, yang tetap mendominasi adalah seni bela diri. Di saat bersamaan, Naura masuk ke dalam kedai teh susu. Setelah melihat Jensen, dia menghampiri dengan wajah kelelahan, Pak Jensen, ada apa mencariku? Aku baru saja mengirimkan data-data kepada pengadilan. Tidak perlu menyiapkannya lagi.
Tidak sampai 3 hari, PT Senlena akan kembali beroperasi seperti biasa, kata Jensen sambil meminum boba. Tidak mungkin sesederhana ini. Naura tidak mempercayainya. Dia menduga bahwa PT Senlena pasti telah menyinggung seseorang. Namun, mereka tidak mengenal siapapun di ibu kota. Jika ada orang yang ingin mempermainkan mereka, mereka juga tidak bisa melawan. Sebenarnya, aku mengajakmu bertemu karena ada hal yang ingin aku katakan. Aku sudah tahu penyebabnya, dia adalah Sheila, kata Jensen dengan tenang. Naura terkejut dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun Sheila sedikit angkuh, dia bukanlah orang jahat. Saat mantan pacarnya menyelingkuhinya, dia saja tidak melakukan apa-apa. Pacarnya selingkuh? Pantas saja. Tiba-tiba, Jensen mengangguk. Aura Sheila mirip dengan Sylvia. Sepertinya dia memiliki hubungan dengan Jessica. Dia yang merusak bahan dan menyebabkan produk gagal, kata Jensen. Tidak mungkin. Naura masih tidak percaya. Karena dia dan Sheila memiliki pengalaman yang sama, jadi dia memperlakukan Sheila seperti saudaranya sendiri. Sheila tidak akan menyakitinya. Jensen tahu bahwa Naura tidak mempercayainya. Jensen mengeluarkan ponsel dan memutar videonya. Aku menyuruh orang mendapatkan video rekaman CCTV ini, lihatlah. Di dalam video, terlihat orang bertopeng dengan berpakaian hitam yang diam-diam memasuki ruang bongkar muat, lalu keluar. Dilihat dari bentuk badannya, memang tampak seperti seorang wanita. Apalagi, tiba-tiba jumlah uang di dalam rekening Sheila bertambah 30 juta yuan, kata Jensen. Masalahnya, orangku menemukan bahwa dia dan Jasper pernah berhubungan. Dia mendapatkan sebuah botol dari Jasper. Botol itu sama dengan botol yang ditangkap oleh kamera CCTV. Naura terdiam. Tiba-tiba, dia mendongak dan berkata, Pak Jensen, apakah aku boleh pergi dan bertanya kepadanya? Episode 520. Aku rasa tidak ada gunanya bertanya. Meskipun tahu tidak ada gunanya, Jensen tidak mencegah Naura. Tidak lama kemudian, Naura datang ke tempat tinggal Sheila dan menekan bel. Siapa? Naura, ternyata kamu. Sheila membuka pintu dengan mengenakan pakaian yoga. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus. Kebetulan, dia sedang melakukan yoga. Wajah Naura terlihat berat. Dia melihat ke sekeliling dan bertanya, Sheila, berkaitan dengan masalah PT Senlena, bagaimana pendapatmu? Naura, kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Sheila mengerutkan kening dan menghela napas, tentu aku tidak senang. Aku juga pegawai PT Senlena. Sheila, jujur padaku, apakah beberapa hari yang lalu kamu memasuki ruang bahan? Naura bertanya langsung. Wajah Sheila langsung berubah menjadi dingin. Dia menjawab dengan marah, Naura, apa maksudmu? Kamu mencurigaiku? Dari awal, bahan baru yang dibeli memang sudah bermasalah. Untuk apa kamu bertanya kepadaku? Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku tahu, kamu ingin mencari orang untuk disalahkan. Naura bertanya dengan datar, kalau begitu, di mana kamu pada tanggal 11 malam? Oh iya, di mana sweater hitam yang aku belikan untukmu tempo hari? Selain itu, kenapa tiba-tiba rekeningmu bertambah 30 juta? Sheila seperti kucing yang diinjak ekornya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya muram, kamu memeriksaku? Aku menganggap MU sebagai saudara, aku memedulikanmu, tapi kamu malah memeriksaku? Jawab pertanyaanku. Naura berkata dengan dingin. Aku tidak tahu, aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya padamu. Kalau kamu ada bukti, tangkap saja aku. Kalau tidak ada bukti, silakan pergi. Suara Sheila berubah menjadi dingin, seolah-olah tidak mengenal Naura. Tiba-tiba, hati Naura terasa sangat sakit. Dia tahu karakter Sheila. Dia tahu bahwa Sheila marah karena malu. Selain itu, Sheila juga merahasiakan sesuatu. Yang membuatnya sulit menerima adalah Sheila tidak mau mengakui dan tidak merasa bersalah. Apakah dia benar-benar menganggap Naura sebagai saudara? Harus diketahui, saat Sheila dikhianati oleh kekasihnya, dia tidak mempunyai apa-apa. Naura yang mengajaknya bekerja di PT Senlena. Naura tidak hanya memberikannya gaji yang tinggi, tapi juga mengajarinya. Naura bahkan yang membayar uang muka rumah yang sekarang Sheila tempati. Sheila, uang haram adalah maut.
Kamu membantu orang melakukan hal seperti ini, hati-hati, jangan sampai malah dikhianati. Kalau semuanya terbongkar, kamu harus mati untuknya. Aku sarankan, lebih baik kamu menyerahkan diri. Naura merasa putus asa, dia berkata dengan nada dingin, sebagai saudara, aku sudah mengingatkanmu. Konyol. Apakah menurutmu dengan menyerahkan diri maka akan ada jalan keluar? Sheila menggelengkan kepala. Kalau kamu menyerahkan diri, aku akan membantumu berbicara. Tuan Jensen akan melindungi MU. Naura menasihati. Sheila malah tertawa dan berkata dengan menghina, sebelumnya aku sudah bilang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku. Andaikan masalah ini benar berhubungan denganku, memangnya Tuan Jensen pasti bisa melindungiku? Tuan Jensen tidak tahu betapa rumitnya kehidupan di ibu kota. Dia tidak tahu siapa yang sedang menyerangnya. Kamu menyia-nyiakan kesempatan terakhirmu. Naura menggertakkan giginya. Naura, pergilah. Jangan melakukan hal yang tidak berguna. Sekarang, Tuan Jensen sendiri juga sedang kesusahan. Tapi, terima kasih atas peringatanmu. Oh iya, kamu juga pernah berjanji kepadaku, kamu tidak akan pernah mempercayai pria manapun lagi. Hanya saja, ada apa dengan Tuan Jensen? Aku merasa, setelah kamu bertemu dengan Tuan Jensen, tatapan matamu berubah, semuanya berubah. Sheila berteriak, pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku selamanya. Naura menghela napas. Setelah berpesan, dia pergi dengan marah. Sheila, aku tahu kamu menyukai seseorang. Apalagi, orang yang kamu sukai adalah seorang wanita. Aku ingatkan, kamu tidak boleh mencari masalah dengan wanita itu. Dia sama seperti mantan kekasihmu, dia hanya sedang memanfaatkanmu. Mendengar hal ini, wajah Sheila menjadi muram. Tatapan Naura yang pergi meninggalkannya membuatnya sakit hati. Sejak pacarnya menggunakan narkoba, dia tidak lagi mempercayai pria. Naura memiliki pengalaman yang sama dengannya, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan Naura. Hubungan adalah hal yang berbeda. Dihadapkan pada pilihan saudara dan uang, akhirnya dia memilih uang dan cinta. Dia tahu, orang yang dicintainya pasti akan melindunginya. Setelah pergi, Naura keluar dari gerbang komplek dan melihat Jensen dari kejauhan. Pak Jensen, sama seperti yang kamu katakan. Dia pasti tidak akan bilang dan tidak akan mengakui. Suara Naura terdengar sedih. Jensen sedikit terkejut. Dia bisa melihat hubungan Naura dan Sheila sangat baik. Dia pun menghiburnya, sebenarnya, untuk masalah ini, mau dia menyerahkan diri atau tidak, semua sama saja. Karena PT Senlena mempunyai kekuatan di belakangnya. Cepat atau lambat, perusahaan pasti akan dibuka kembali. Berkaitan dengan Sheila, setiap orang punya hak memilih, tapi juga harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Bagaimana konsekuensinya, hanya dia sendiri yang tahu. Terima kasih, Pak Jensen. Naura berkata dengan penuh terima kasih. Maksud Jensen adalah, dia tidak akan meminta pertanggungjawaban Sheila. Jensen melakukan ini demi menjaga muka Naura. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Setengah jam kemudian, sebuah BMW meninggalkan komplek itu. Tidak lama kemudian, Sheila muncul di sebuah bar malam. Dia sangat tegang sampai telapak tangannya berkeringat. Cantik, sudah tidak sabar. Saat ini, sebuah sosok yang cantik masuk dengan mengenakan cheongsam. Dia memiliki bentuk tubuh yang ramping seperti ular, setiap gerakannya memiliki pesona seorang wanita. Namun, alisnya mendominasi bak seorang ratu. Dia adalah Jessica Miller. Jessica. Melihat wanita cantik ini, hati Sheila berbunga-bunga. Dia menggenggam tangan Jessica dan duduk. Begitu merindukanku? Jessica mengangkat dagu Sheila. Wanita itu sangat menggerahkan, tatapan matanya sangat unik, dia selalu memberikan perasaan yang menggugah. Di dalam bar, mereka berdua mulai bertingkah tidak senonoh. Setelah beberapa saat, Sheila berkeringatan. Dia bersandar di bahu Jessica dan berkata, Jessica, Naura mencurigaiku. Sepertinya, dia telah menemukan bukti. Tampaknya dia juga tahu bahwa aku sudah memiliki seseorang. Apa? Tiba-tiba, wajah Jessica berubah. Kelembutan yang tampak sebelumnya langsung sirna. Dia berkata dengan dingin, kamu yang memberitahu dia? Bukan aku. Aku juga tidak tahu bagaimana dia tahu. Jessica, kamu jangan marah.
Sheila seolah sangat takut kepada Jessica. Plak! Jessica mengangkat tangannya dan melayangkan sebuah tamparan, dasar, tidak berguna. Jessica marah dan menuangkan segelas anggur. Dia berjalan mondar-mandir. Wajahnya tampak sangat muram. Sebuah nama muncul di dalam benaknya, Jensen. Kalau begitu, Jensen sudah menebak bahwa Jessica yang melakukannya. Jensen, pintar juga dia. Di hari pembukaan klinik, bos besar Departemen Kesehatan membantunya. Dokter negara Alfred juga mendukungnya. Bahkan kemiliteran berada di sana. Dia sulit membayangkannya, hanya dalam waktu sebulan, Jensen telah mengenal begitu banyak orang di ibu kota. Apalagi, semua orang itu memiliki jabatan yang tinggi. Dia penasaran, bagaimana Jensen bisa melakukannya. Keterampilan medis? Konyol, keterampilan medis Jensen memang bagus. Namun, mengandalkan keterampilan medis untuk mengambil hati orang-orang besar itu, sepertinya sedikit mustahil. Di dalam masyarakat ini, kalau ingin orang lain bekerja sama dengan tulus, maka harus ada uang dan kekuasaan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia mencari cambuk dan memukul Sheila dengan kejam. Dia memukul sampai Sheila berteriak kesakitan. Jessica, bukankah kamu paling mencintaiku? Sheila meringkuk dan menangis seperti kelinci yang ketakutan. Dia tidak menyangka, temperamen Jessica akan berubah begitu drastis dan begitu kasar. Kata-kata manis yang pernah diucapkannya di atas tempat tidur hanyalah omong kosong belaka. Adegan ini sangat mirip dengan kejadian bersama mantan kekasihnya.